Oke, jadi ini kita mulai langsung aja ya yang final round-nya. Oke. Rules-nya masih sama kayak tadi. Waktu persiapan 5 menit, pernyataan pro 5 menit, pernyataan kontra 5 menit, interpelasi pro dan sanggahan kontra 5 menit, interpelasi kontra dan sanggahan pro 5 menit juga. Masih sama ya kayak round yang sebelumnya. Jadi untuk topik yang final round ini, setiap sekolah wajib memiliki lebih dari 2 pilihan jurusan. Setiap sekolah wajib memiliki lebih dari 2 pilihan jurusan. Jurusan IPA IPS. Dan untuk yang ini 8D pro, 9A kontra. Oke, jadi kalian memiliki 5 menit untuk mempersiapkan, mendiskusikan dengan teman kalian ya. Oke, jadi kita akan mulai dengan pernyataan pro. Jadi 8D duluan. Silahkan 8D. Selamat pagi semuanya. Menurut kami setuju dengan setiap sekolah wajib memiliki lebih dari 2 jurusan. Kenapa? Karena lebih banyak pilihan lebih baik agar kita bisa memilih mana yang paling cocok untuk kita, untuk diri kita. Karena kalau hanya 2 pilihan jurusan aja, itu sangat dikit untuk pilihannya dan kita akan bingung pilih yang mana. Dan juga jika hanya 2 pilihan, akan ada siswa yang tidak mahir di 2 jurusan itu. Dan jika ada siswa yang tidak mahir dengan 2 jurusan tersebut, siswa pembelajarannya akan terganggu dan tidak konsentrasi. Kenapa? Karena mereka tidak mempunyai niat atau bakat dalam 2 jurusan tersebut. Pembelajaran itu harus ada niat, dan niat tersebut ada di passion kita. Jika passion kita di jurusan lain, tidak di IPS atau IPA, kita akan belajar dengan niat, dengan konsentrasi, dan kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa meresap ilmu tersebut. Dan juga kita akan belajar dengan baik dan benar, dan juga kita bisa menerapkannya untuk masa depan yang akan datang untuk diri kita. Terima kasih. Mungkin Felicia ada tambahan? Karena setiap siswa memiliki keterampilan dalam berbagai bidang, saya merasa bahwa sekolah wajib memiliki 2 bidang yang berbeda. Karena mereka memiliki keterampilan dalam bidang-bidang yang berbeda, dan kalau mereka tidak ada bakat di pelajaran tersebut, ya seperti saya bilang tadi, kita tidak akan menerapkan atau mendapatkan ilmu tersebut. Karena jujur aja pelajaran atau sekolah ini yang kita perlukan hanyalah ilmu, kita resapkan, kita dapatkan, dan kita gunakan untuk masa depan yang akan datang. Jadi ya semakin banyak jurusan, semakin kita gampang untuk memilihnya. Kita memilih sesuai niat kita, bakat kita, dari diri kita sendiri. Bukan karena paksaan, karena hanya ada 2 jurusan, maka kita harus pilih IPA atau IPS ya. Jadi kalau semakin kita mahir dengan jurusan tersebut, semakin kita gampang untuk pembelajarannya. Karena jujur aja kalau kita belajar dengan paksaan itu tidak bisa kita dapatkan ilmunya. Mungkin itu saja sih dari 8D. Terima kasih. Rafael, mungkin mau menambahkan? Saya tambahkan. Mungkin kita perlu pakai ilmunya kita dari sekolah ini untuk the future, untuk masa depan kita biar bisa bekerja. Kalau misalnya kita perlu lakukan sesuatu, kita bisa pakai ilmu itu. Dan ya kita punya ilmu, kayak punya skillnya dan ilmunya untuk masing-masing manusia gitu. Itu saja 8D. Iya, itu aja Miss. Itu aja C. Thank you. Oke. Jadi habis ini kita akan ada pernyataan kontra dari 9A ya. Silahkan mulai. Oke, saya luruskan lagi, jadi topik kita itu setiap sekolah wajib memiliki lebih dari 2 jurusan ya. Karena kita kontra berarti kita tidak setuju dengan hal tersebut. Dan ya, kita sangat tidak setuju dengan
sekolah memiliki lebih dari 2 jurusan? Karena menurut kita jurusan IPA dan IPS itu sudah lebih dari cukup ya, karena IPA kalau kita masuk ke jurusan IPA, nanti kalau kita lanjut ke perkuliahan, kita bisa masuk ke apa aja yang kita mau masuk. Dan dengan IPS, misalnya kita suka dengan hafalan, kita suka dengan sejarah, bisnis mungkin, kita juga bisa masuk ke jurusan tersebut. Jadi kalau misalnya kita memiliki banyak sekali jurusan, bukankah murid itu akan lebih bingung kayak, wah, aku mau kemana nih, gitu kan? Mungkin teman saya bisa menambahkan. Jadi dengan adanya banyak pilihan, itu siswa bisa menjadi semakin bingung untuk memilih mana jurusan yang ingin diambil. Misalnya sedari SMA itu sudah ada pilihan jurusan yang ada sebenarnya sudah ada di perkuliahan. Jadi siswa ini sudah merasa terbebani untuk memilih mana jurusan yang ingin diambil dari SMP. Padahal seharusnya kita bisa memikirkannya saat SMA untuk memilih jurusan mana yang ingin diambil saat kuliah. Selain itu, dengan adanya jurusan IPA dan IPS, pelajarannya pasti akan lebih global, lebih menyeluruh. Bukan cuma jurusan ini aja, bukan cuma jurusan itu aja. Misalnya kita ambil IPA, kita masih ada beberapa pelajaran-pelajaran, dan itu waktu belajarnya tidak singkat. Misalnya kita cuma belajar di satu jurusan ini, pasti bukunya cuma beberapa dan itu gak banyak. Dan itu bisa membuat waktu belajarnya singkat dan tidak memenuhi 2 semester itu. Jadi bisa saya tambahkan lagi, kalau misalnya dengan kebanyakan yang namanya jurusan sewaktu kita SMA, namanya kita masih labil ya. Mungkin kita sekarang pengen kayak, aku mau masuk kedokteran sekarang, nanti biar waktu kuliah aku bisa langsung gitu. Atau mungkin aku mau SMK di bidang akuntansi biar nanti aku bisa ambil jurusan teknik bisnis administrasi atau lebih gitu ya. Kita kan masih labil, jadi mungkin kalau kita ambil SMK akuntansi terus nanti waktu kuliah kita bisa kedokteran, kan kita mau ngambil kedokteran kan pasti bakal lebih rumit dong. Nggak mungkin kita linjur atau kita pindah jurusan. Kalau misalnya dengan hanya IPA dan IPS ini, misalnya kita masih tidak tahu mau masuk kuliah di mana, kita bisa memilih yang namanya IPA. Dan dengan adanya IPA itu, kita bisa masuk ke semua jurusan yang ada. Dan pelajaran yang ada, yang kayak teman saya jelaskan tadi, akan lebih global. Karena mungkin kita ambil jurusan IPA, tidak sepenuhnya kita IPA hanya untuk dokter. IPA juga bisa kok kalau misalnya kamu mau ngambil bisnis tapi kamu masuk ke jurusan IPA, ada yang namanya matematika yang masih bisa mengajari kamu caranya hitung-hitungan. Atau mungkin seni budaya yang bisa gambar, atau mungkin kamu mau jadi arsitek, kita bisa belajar hal tersebut dari yang namanya seni budaya. Atau mungkin dengan ICT, kalau kalian mau masuk programming, kita bisa belajar cara memprogram sebuah website dari pelajaran IT. Kalau misalnya lebih dari 2 jurusan, hal tersebut lebih membuat kita tuh lebih pusing mungkin ya, karena kita dengan jurusan IPA IPS ini kan kita harus mikir dari SMP ya. Masa kita SMP terus kita langsung kayak, wah aku sekarang kuliah mau jadi dokter, terus nanti kita udah masuk SMK mungkin perbidanan atau dokteran begitu, terus nanti waktu kita kuliah kita tiba-tiba kepengen hal yang lain, kan bakal tidak masuk kan, karena waktu SMK kita cuma fokus dengan yang adanya kedokteran dan tidak yang lain. Mungkin segitu aja. Oke, jadi habis ini kita ada interpelasi pro dan sanggahan kontra ya. Silahkan mulai. Oke, dari pernyataan yang tadi dibicarakan, jurusan IPA dan IPS lebih dari cukup. Nah, seperti saya bilang di awal statement saya tadi,
mereka lebih banyak jurusan itu lebih bisa memilih mana passion atau bakatnya mereka di mana. Nah, jadi menurut saya dengan jurusan IPA dan IPS lebih dari cukup itu sebenarnya nggak cukup kalau misalnya passionnya atau bakatnya orang ini nggak suka di dua-duanya, kan mereka bisa mengambil jurusan lain, tidak hanya harus IPS dan IPA dan IPS. Nah, kalau misalnya lebih dari cukup IPA dan IPS, berarti mereka harus tergantung dengan dua ini saja, hanya tergantung dengan IPA dan IPS. Lalu untuk merasa terbebani jurusan yang diambil, mereka tidak akan merasa terbebani, karena kenapa? Jika banyak pilihan jurusan, mereka akan memilih sesuka hatinya dia, atau passionnya, atau bakatnya dia, atau niatnya dia. Jadi nggak mungkin merasa terbebani. Nah, sedangkan kalau misalnya jurusannya hanya dua, hanya IPA dan IPS, dan mereka tidak ada bakat dengan itu, mereka akan merasa terbebani. Jadi lebih banyak jurusan itu lebih baik, mereka tidak akan merasa terbebani. Karena lebih banyak pilihan dan mereka bisa memilih sesuai niat atau hati mereka itu ngomong apa, mereka akan milih itu. Lalu bisa memilih IPA agar bisa masuk kemana aja. Jujur aja kalau misal ngomong tentang ini, bisa memilih IPA agar bisa masuk kemana aja itu kan oke lah. Contoh, mereka mau masuk menjadi scientist lah. Nah, otomatis mereka masuk IPA, tapi tidak semua pelajaran itu ada di IPA. Pelajaran tentang scientist ini tidak semua ada di IPA. Jadi seperti itu. Lalu, nah, untuk tadi Jessica bilang bisa memilih jurusan diambil saat SMP. Nah, jujur aja soal ini mereka itu sebenarnya bisa nggak perlu terlalu dipusingkan. Karena apa? Karena kan mereka memilih sesuai bakat atau passionnya. Seperti saya bilang tadi, kalau mereka udah ada bakat, passion dengan jurusan tersebut, mereka tidak akan merasa terbebani dan tidak akan merasa pusing karena bakatnya mereka itu di situ. Jadi ya pasti mereka ambil situ. Ya, itu saja sih. Terima kasih. Itu saja dari 8D. Iya. Ya udah, jika itu kita mulai dengan interpelasi kontra dan sanggahan pro ya. Silahkan mulai. Ya, makasih. Jadi tadi dengan omongan Adrian mengenai omongannya Jessica ya tentang kita harus memiliki SMP, itu maksudnya memikirkan, bukan memilih waktu SMP. Karena kalau misalnya sewaktu kita SMA dan kita udah dikasih banyak sekali pilihan, namanya kita masih remaja, kita masih labil, kita masih nggak tahu kita mau kemana arahnya nih. Mungkin kalau misalnya orang yang sudah memiliki pandangan ke depan, mereka bakal kayak, oke, aku mau jadi dokter, jadi aku harus ambil jurusan ini, nanti aku mau kuliah di sini, dan nanti akan lanjut di sini. Itu kan gampang ya, dengan kalau kamu ngomong gitu kan gampang sekali kan, kenyataannya tidak. Karena kita masih labil, kita bakal mikir dulu kayak, aduh, kalau misalnya aku suka nih IPA, tapi kayak aku nggak suka, IPA kan aku dibagi jadi 3 ya, biologi, fisik, dan chemistry. Aku suka nih IPA, tapi aku nggak suka chemistry nih, soalnya susah banget. Aku mau jadi dokter, cuman aku juga pengen jadi akuntan gitu. Misalnya kita langsung ngambil akuntansi, kan nggak masuk ya tiba-tiba akuntansi terus kita mau kuliah perdokteran. Nggak bisa dong. Mungkin kalau terbalik kita bisa. Misalnya kita dari kedokteran kita mau masuk kuliah akuntansi, masih bisa dong. Tapi kalau misalnya dari SMA kita memilih akuntansi terus kita mau pindah ke kedokteran, ya nggak bisa. Nah, terus ya menurut kita yang saya bilang di awal tadi, IPA dan IPS ini lebih dari cukup, ya pastinya lebih dari cukup. Karena dengan IPA yang tadi kamu bilang tidak ada semua pelajaran saintis, ya ada menurut saya. Karena SMA ini untuk gunanya SMA ini untuk membimbing kita ke jalan yang lebih tinggi lagi. Jadi hal yang kita pelajarin di jurusan IPA atau IPS itu buat ilmu kita, buat bawaan kita ke perguruan tinggi nanti. Jadi kalau misalnya tidak semua hal tentang saintis ada di pelajaran IPA, saya agak menentang keras karena pastinya ada dong. Terus kalau misalnya tadi
passion, when you say passion, hal tersebut tidak dimiliki oleh semua orang. Makanya saya bilang, kalau kamu bilang lebih banyak jurusan lebih lega dan lebih banyak lebih gampang, menurut saya sangat tidak gampang dong. Berarti murid-murid ini harus milih dari berbagai jurusan yang ada. Sementara kalau misalnya IPA dan IPS, mereka hanya memilih dari 2, IPA atau IPS. Oh, aku kayaknya lebih tertarik ke arsitek. Arsitek itu gambar-gambar dan yang lain-lain bisa masuk jurusan IPA karena ada yang namanya hitung-hitungan panjang kali lebar dan lain sebagainya. Atau kayak, oh aku mau masuk kedokteran, aku mau IPA sekarang nih, aku masih SMP terus aku mau kedokteran. Terus nanti tiba-tiba kuliah, aku nggak kepingin kedokteran. Apakah ilmu tersebut masih terpakai? Iya, jelas terpakai. Hal-hal tersebut kita langsung ke jurusan-jurusan yang tersebut, misalnya kita langsung ambil kedokteran, terus nanti kita tiba-tiba masuk akuntansi, ilmu tersebut, ilmu IPA tersebut itu nggak bakal kepake karena di akuntansi kita bakal hitung-hitungan, bukan bakal mengecek pasien. Dan ini boleh ngomong kan? Oke. Jadi, nah soal tadi yang bilang masalah yang awal, yang katanya bisa memikirkan jurusan saat awal. Apa jujur aja mereka itu nggak perlu Oke. Jadi misalnya kita dulu misalnya pilih jurus kedokteran dan saat SMA itu kita sudah mempelajari spesifiknya dan saat kuliah kita mau ngapain terus kan yang dipelajari saat S1 itu juga spesifikasinya. Lalu S2 itu jurusannya, misalnya kita mempelajari badan dan S2-nya itu mempelajari otak atau bagian lainnya. Jadi SMA ini hanya untuk bimbingan. Yes, guys, time. Oke, jadi hanya itu saja. Jadi untuk debate finals itu udah selesai ya. 9A, 8D, you guys are dismissed. Oke guys, sekarang kita mulai final round buat kelas 12 sama 10B. Boleh dinyalain kameranya kelas 12 sama 10B. Rules-nya tetap sama, topiknya waktu dimulainya kelas seharusnya diundur. Waktu mulainya kelas diundur, jadi datang kelas lebih telat gitu ya? Ya. Oh. Kelas 10B, pro, kelas 12, kontra. Kontra itu yang mana ya? Kontra itu yang lawan, yang nggak setuju. Aku setuju, Pak. Soalnya aku juga nggak mau sekolah. Gimana ini? Gak dapat. aku ganti Luis ya, Miss. Aku 10B, Miss. Ganti sendiri, Miss. Ya, itu pura-puranya kamu nggak setuju. Ya. Harus pura-pura. Sudah dimulai. Bisa dimulai diskusinya. 5 menit. Mau nanya, Miss, bentar. Ini pro-nya tuh gimana maksudnya? Pro-nya tuh gimana? Pro-nya itu setuju masuk pukul 7.45, tapi kalau yang kontra itu setujunya masuk lebih pagi, misalkan jam 6 atau jam 7. Oh, kebalikannya. Oh, mikir kebalikannya, Miss. Kalimatnya itu seharusnya bukan dimundurkan ya, Rizal, tapi dimajukan. Tapi kalau tim kontra gitu kita tuh setuju kalau waktu itu harus lebih pagi dari jam 7 gitu ya, Miss ya. Kalau kontra itu ya lebih pagi maksudnya. Lebih pagi atau jam 7 gitu ya. Oke, Miss. Pura-puranya pengen masuk pagi gitu loh. Waktu udah habis, sekarang kelas 10B boleh nyatain pro-nya. Jadi kalau kita itu setuju kalau masuknya lebih siang, karena kalau misal sekarang itu banyak tugas, kalau kita sekolah online tugasnya otomatis lebih banyak, dan beberapa dari kita itu ngerjakan tugasnya sampai malam-malam, bahkan sampai tengah malam. Kalau kita bangunnya pagi-pagi, harus sekolah, masuk Zoom,
itu kita akan kekurangan waktu buat istirahat. Luis mau menambahkan mungkin? Tidak. Kelas 12 boleh menyatakan kontrak. Kita merasa bahwa lebih pagi itu lebih baik untuk mentalnya pelajar, itu yang pertama ya. Soalnya kita berdasarkan research yang dibuat oleh Hello Sehat Google ini, itu menyatakan bahwa mental murid itu akan menjadi otomatis lebih strong lagi jika mereka itu bangunnya lebih pagi lagi. Nah, kita juga merasakan bahwa kita bangun lebih pagi itu juga akan membuat murid itu lebih produktif dan lebih efektif. Ini akan membuat kita tuh lebih efisien dengan waktu kita. Bayangkan kalau kita membangun lebih siang lagi, kita tidak akan menerima benefit keuntungan yang kita akan dapat jika kita bangun dalam pagi hari. Contohnya, dalam hari pagi kita bisa dibuat jamnya untuk berbuat aktivitas seperti ya pokoknya fisik lah, aktivitas fisik supaya kita bisa mengikuti lagi. Ya, saya mau menambahkan, kalau misalnya kamu bisa bangun pagi, kamu pasti bisa olahraga dulu. Terus misalnya kalau ada sekolah offline ya, anggapannya kita di sekolah offline, misalnya barang ketinggalan, kita bisa balik ke rumah dulu, bisa ngambil barang-barang ya kan. Kemudian apalagi kalau misalnya kita masuk sekolah lebih awal, kan kita pulangnya tetap jam 4 ya. Kita jam 4, jam 3, 4, 5 gitu. Jika kita mulainya lebih telat, otomatis kita akan ada yang kepotong waktunya. Misalnya seperti kita pulang lebih lama seperti 4.30 atau mungkin jam istirahat kita nanti dipotong begitu. Dan juga jika misalnya sekolah memberi aturan seperti masuk sekolah lebih awal, otomatis kita akan bangun pagi ya kan. Dan bagi orang-orang yang memiliki insomnia atau yang kesulitan untuk tidur dan juga seperti suka bergadang seperti bermain game dan lain-lain, mereka akan otomatis memperbaiki gaya hidup mereka seperti tidur lebih awal dan mereka akan berusaha untuk lebih disiplin begitu. Apa tim kita ada yang mau menambahkan? Sekarang dilanjut interpelasi pro dan sanggahan kontra dari 10 B. Menurut saya kalau misalnya kita masuk lebih telat itu lebih bagus. Kenapa? Karena seperti yang dibilang tadi ada yang insomnia kan. Namun kan ada juga yang gak hanya insomnia gara-gara main game. Ada juga yang seperti mengerjakan tugas. Mungkin mereka mengerjakannya lebih lama. Karena apa? Karena mungkin mereka bisa dibilang kepintarannya lebih rendah daripada average. Jadi mereka harus lebih fokus dan mereka harus lebih banyak research. Dan kita tidak bisa menyalahkan kepintaran seseorang kan. Jadi kita otomatis harus memberikan waktu lebih banyak untuk mereka istirahat dan mengerjakan tugas mereka. Dan kadang-kadang kan juga ada orang yang bisa bangun pagi, namun mereka kayak bisa dibilang masih agak malas-malasan untuk beraktivitas. Maka dari itu kalau kita memulai sekolah lebih siang, mereka bisa lebih mempersiapkan diri untuk lebih fokus di sekolah daripada harus bangun lebih pagi, badan belum siap dan harus dipaksakan sekolah. Apakah itu akan efektif dalam belajar? Dan juga kita punya kalau misalnya kita ambil dua kondisi offline dan online. Kalau online mungkin kalau pagi mungkin ada beberapa orang yang kalau online itu bangun pagi langsung sekolah. Kalau offline kan tidak bisa. Offline tuh harus mandi dulu, makan dulu, siap-siap buku atau segala macam untuk persiapan sekolah, dan itu membutuhkan waktu. Jadi kalau misalnya kita bikin sekolahnya lebih siang, mereka bisa lebih siap untuk sekolah. Begitu. Terima kasih. Sekarang bisa interpelasi dan sangat dari pernyataanmu tadi itu lebih termasuk kepada karakter anak ya, bukan kepada waktunya. Jika anak itu mempunyai integritas dan disiplin yang bagus, saya merasa anak itu akan bisa menjadi lebih efektif dengan kontrol waktunya. Jika kita mengambil kondisi dengan online dengan offline, ini kan bisa namanya dengan shock kan ya. Nah, ini kita kan manusia itu harus bisa untuk adaptif kepada lingkungan kita, itu harus bisa adaptasi kepada lingkungan kita. Nah, jika kita nggak bisa mengadaptasi kepada lingkungan kita tuh pasti di masa depannya tidak akan
bisa maju lagi. Karena kita manusia itu harus bisa belajar untuk adapt dengan lingkungan kita. Saya merasa kalau kita kerja tugas, saya merasa gini, ya. Dari waktu kita selesai jam sekolah, dan kita mau tidur, itu kan ada selisih waktu ya. Kita tahu jam 6 memakan, dan yang jam 6 ke atas, atau jam 6 sampai 7, kita kan makan kan. 7 sampai ke atas, itu kan bisa dibuat untuk bisa tidur ya. Jika misalnya sekolah kita tuh kan jam 7.45 ya kan. Nah, kita bisa nih tidur jam 10 supaya kita bisa mendapatkan waktu setidaknya 6 jam lebih untuk bangun dari tidur, untuk mandi dan segalanya. Nah, kalau kita mempunyai sisi 3 jam dari jam 7 sampai 10, waktu itu bisa dibuat untuk melakukan tugas dan belajar. Ya, itu kan untuk integritasnya murid. Ya. Iya. Itu aja dari aku. Apakah saya mau menyatakan yang lain? Ya, perlu saya tambahkan ya. Tadi dari statementnya Louis ya, katanya itu kan dia percaya bahwa apabila sekolah diundur untuk waktu mulainya ya, itu akan membuat anak lebih siap. Berarti di sini secara tidak langsung Anda ingin mentoleransikan kemalasan setiap murid-murid yang tidak ingin bangun pagi. Apakah itu masuk akal? Kalau misalnya dibilang kita bakal lebih siap, kita bakal bisa lebih prepare, untuk bisa lebih siap secara mental, secara fisik untuk sekolah di siang hari. Apa bedanya kalau kita juga ikut sekolah dari pagi? Andai kata seperti tadi yang Luis sebutkan ya, mungkin ada yang begadang sampai malam, harus mengerjakan tugas, atau mungkin mereka kurang pintar, mereka belajar sampai malam. Nah, kenapa mereka bisa belajar sampai malam? Kenapa nggak dari pulang sekolah langsung belajar? Itu kan berarti kamu mentoleransi kemalasan dari murid-murid tersebut, bukan mencari keefisienan dan keefektifan dari otak tersebut. Nah, menurut riset-riset yang sudah dilakukan dan kami temukan ya, otak itu akan bekerja paling efektif apabila Anda bangun pagi. Nah, berarti kan secara tidak langsung ada alasan dan data saintifik yang menjadi dasar kenapa sekolah itu dimulai di pagi hari. Aku tambah sedikit lagi ya. Kita kan sebagai murid kan tahu ada kewajiban dan hak kita masing-masing kan. Kalau Anda mau ngomong tentang istirahat, kita bisa ambil waktu sejam istirahat itu sebentar. Habis itu kita bisa lakuin tugas lagi. Gak mesti kita harus tunggu sampai malam dulu baru kita kerjain tugas. Kita tahu bahwa begadang itu tidak baik. Dan kita tidak mengencourage atau memaukan anak-anak untuk tidur malam-malam. Ini kan kita bisa lihat kan bahwa kewajiban anak itu harus belajar. Ya, harus belajar dan main game itu belum tentu kewajiban anak. Itu jika kita ada waktu yang kosong baru kita buat main game. Tapi kalau kita tidak ada waktu kosong, waktu itu harus dibuat untuk mempersiapkan diri buat besoknya, buat belajar, kerjaan PR, atau maupun di malamnya kita siapin buku dulu, siapin buku tulis supaya paginya kita nggak usah ribet dan kita langsung berangkat sekolah. Tuh. Oke, makasih buat semuanya udah berpartisipasi dalam debat ini. Nanti juaranya akan diumumkan. Terima kasih. Baik, mungkin host Wilson mau di end meeting, silakan. Sudah selesai ya ini berarti? Atau masih ada acara lagi? Mau dipakai buat evaluation mungkin semuanya, Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Kelas 12. Ya, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Thank you, sis. Terima kasih. Yo.